Bab 071. Mas Faro kesini buat nyusul Kak Wina, iya. Tanya Dahlia yang dijawab anggukan kepala oleh Faro. Ketiganya sudah duduk di ruang tamu. Tapi Kak Wina kok tidak cerita apa-apa, yah. Maksud Lia, tidak cerita kalau Mas Faro datang. Kan Mas datangnya malam. Kak Wina, kan sudah tidur. Loh memangnya kenapa kalau Kak Wina sudah tidur? Kalian, kan tidur satu kamar. Dek. Kalimat yang diucapkan Dahlia ini seperti buah si malakama untuk Faro, dijawab takut salah, tidak dijawab juga takut membuat Dahlia curiga. Bagaimana dia harus menjelaskan kondisinya dengan Wina? Menjelaskan tentang perceraiannya dengan Wina pada Dahlia, sepertinya bukan solusi yang baik. Namun, diam juga tidak akan menyelesaikan masalah. Sebenarnya Mas dan Kak Wina sudah bercerai, Lia. Dengan berat hati kalimat itu lolos juga dari mulut Faro. Apa? Cerai? Bagaimana bisa? Dahlia sampai berteriak karena terkejut. Kak Wina buat salah, iya. Kenapa Lia bertanya seperti itu? Soalnya Kak Wina tuh keras kepala, dari dulu. Lagi pula laki-laki pilihan bapak pasti laki-laki yang baik. Mas Faro, kan suami yang langsung dipilihkan oleh bapak. Mendengar kalimat Dahlia Faro hanya bisa menundukkan kepalanya. Aku tidak sebaik itu, Dahlia. Bukan Kak Wina yang salah, tapi Mas yang salah. Memangnya Mas salah apa? Mas tidak bisa menjelaskan semuanya, intinya Mas sudah menyakiti hati Kak Wina. Lia hanya perlu tahu jika Mas yang salah. Suara Faro terdengar serak. Kedua jemarinya saling meremas. Lalu kenapa Mas datang? Kalian sudah cerai, kan? Mas ingin memperbaiki semuanya, Lia. Mulai dari awal lagi. Mas ingin membahagiakan kakakmu. Mas masih sangat mencintai Kak Wina. Kak Wina sendiri bagaimana? Faro tersenyum getir. Sayangnya Kak Wina benci sama Mas. Mas tidak tahu apakah masih bisa mendapatkan hati kakakmu lagi atau tidak. Mas Faro percaya, kan kalau hati manusia itu ada dalam genggam Tuhan. Deka mengangguk. Iya Mas percaya. Tidak ada yang perlu diragukan dari zat yang maha membolak-balikan hati manusia. Kalau Mas mau Kak Wina kembali ke sisi Mas Faro, Mas hanya perlu melakukan satu hal. Apa? Mas harus merayu Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang memberikan hati Kak Wina untuk Mas Faro. Caranya. Dahlia nampak mengerutkan keningnya. Menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kenapa dia yang masih kecil justru menasihati orang dewasa? Caranya bagaimana? Dahlia tersenyum lebar. Tikung sepertiga malam, lah. Dahlia bangun dari kursi. Kerutan di kening Faro nampak semakin rapat. Salat tahajud, Mas. Minta sama Allah agar hati Kak Wina tersentuh dan mau menerima Mas Faro lagi. Insya Allah berhasil. Dahlia berjalan meninggalkan Faro yang sedang termenung. Ken juga di sana. Kagum bukan main dengan Dahlia. Loh kakak, sejak kapan kakak berdiri di sini? Faro bangun dan mendekati Wina yang ternyata sudah berdiri di balik gorden, mendengarkan percakapan Dahlia dan Faro. Wina, aku. Kapan datang? Tanya Wina. Keduanya sudah duduk di kursi tamu. Sementara Ken memilih untuk bergegas mandi, mumpung kamar mandi sedang kosong. Dan Dahlia kembali ke dapur untuk membantu ibunya. Semalam, Faro menundukkan kepalanya. Ketika aku datang kau sudah tidur. Aku tidak tega membangunkanmu. Padahal apa? Ayolah Faro, jangan jadi laki-laki pengecut. Kau ingin menaklukkan hatinya, bukan? Maka jujur saja, apa susahnya berkata jujur, batin Faro. Padahal aku sangat ingin bertemu denganmu. Wina nampak menggigit bibir bawahnya. Kedua jemarinya saling meremas. Kenapa kau datang? Itu, ucap Faro terputus. Dia belum sempat menjawab pertanyaan Wina karena Mirna memanggil namanya. Wina bangun dari kursi, segera menemui ibunya. Dapur. Kenapa, Bu? Masih belum selesai. Ibu istirahat saja, sisanya biar aku dan Lia yang lanjutkan. Wina memandangi beberapa menu masakan yang belum siap. Padahal sudah masak sejak jam 3 pagi dengan 2 tungku pula. Stttt, bukan itu. Kau tidak perlu bantu ibu,
sebentar lagi juga selesai. Lah, terus kenapa ibu manggil Wina? Kamu itu bagaimana sih Wina? Wina mengernyitkan dahinya. Bagaimana apanya? Jika bukan untuk membantu lalu untuk apa ibu memanggilku? Batin Wina. Semalam suamimu itu. Mantan, Bu. Mantan suami, ucap Wina tegas. Ya Allah, anak satu ini keras kepalanya bukan main. Iya, mantan suami kamu datang dengan bermandikan keringat, mobilnya macet karena kehabisan bensin di tikungan sana. Beruntung mereka ketemu Pak RT. Tikungan yang jauh itu. Wina membuka matanya. Tuan muda sepertinya rela bermandikan keringat demi diriku. Mirna mengangguk. Dia dorong mobil sejauh itu hanya untuk bertemu kamu. Wina diam, kakinya bermain di atas lantai. Mirna paham tabiat anaknya, jika melakukan gerakan seperti itu artinya Wina sedang bimbang. Antara perasaan kasihan dan kebencian yang saling beradu. Terus, kenapa? Mirna nampak menggeleng-gelengkan kepalanya. Kamu tidak kasihan padanya. Tanya hati kamu, Wina. Yakin kamu tidak kasihan melihatnya seperti itu. Tuhan menilai seseorang bukan dari masa lalunya, tetapi dari masa sekarangnya. Berilah sedikit kesempatan untuknya. Wina diam. Sepersekian detik dia berpikir, akhirnya dia berjalan mendekati rak makanan, meraih gelas dan membuat teh manis hangat. Ya Allah, kenapa malah buat teh? Itu temani suami, mantan suami kamu. Ini teh untuknya, Bu, lirihnya. Mirna tersenyum lebar manakala mengetahui ternyata teh itu untuk Faro. Ruang tamu. Katanya semalam dorong mobil, iya. Tanya Wina sembari meletakkan secangkir teh hangat. Iya, Faro tersipu malu. Seharusnya biar saja Wina tidak tahu, lagi pula itu bukan hal yang membanggakan. Justru memalukan, terbukti karena sekarang Wina sedang memalingkan wajahnya sembari tersenyum tipis. Mungkin sedang membayangkan betapa melelahkannya mendorong mobil dengan jarak yang sangat jauh. Minumlah. Setelah itu mandi dan bersiap ke masjid. Faro terperanjat begitu mendengar ucapan Wina. Dia tidak banyak bertanya, Faro segera meraih cangkir teh dan meneguknya cepat. Kedua matanya berkaca-kaca. Nyaris saja dia menangis. Diperlakukan seperti itu saja sudah membuat jantungnya berdebar hebat. Kau kesini tidak bawa baju ganti? Tanya Wina yang melihat Faro dengan kaos kebesaran milik ayahnya dan sarung itu terlihat tidak rapi. Apa dia tidak bisa pakai sarung? Ditarik sedikit saja pasti langsung terlepas, batin Wina. Dahlia datang dari belakang. Iya, Kak, kata ibu mereka kejebak macet, ada demo di PT. Angin ribut, jadi mereka tidak sempat bawa pakaian. Dahlia menimpali sembari tertawa kecil. Sejak Mirna bercerita tentang kedatangan Faro dan Ken, Dahlia sampai tidak bisa berhenti tertawa. Faro hanya duduk, diam seribu bahasa. Malu bukan main dengan alasan konyolnya, bahkan Dahlia yang kecil saja bisa tahu jika itu hanya alasan yang mengada-ada. Sementara Wina memalingkan wajahnya lagi begitu mendengar alasan itu. Dia berusaha menahan tawa. Pusat perbelanjaan terlalu jauh dari sini, pagi ini pakai baju bapak saja dulu. Iya, ini juga lumayan nyaman. Setelah Sarah mau langsung pulang atau menginap lagi. Faro diam, sejujurnya dia tidak ingin pulang. Jika dia pulang maka usahanya untuk menyusul Wina sampai ke kampung akan sia-sia. Dan keinginannya untuk mendapatkan hati Wina lagi tidak akan terwujud. Faro memantapkan hatinya, dia harus berusaha. Semampu yang dia bisa, tidak peduli harus ditolak berapa kali pun. Aku ingin menginap, lebih lama lagi. Aku ingin tahu seperti apa hidupmu dan keseharianmu. Apa aku boleh menginap? Menatap Wina dengan tatapan penuh harap. Boleh dong. Dahlia mengacungkan jempolnya. Kamu itu dari tadi bolak-balik terus. Tidak bantu, Ibu. Wina tersenyum ke arah Lia, tetapi bola matanya membulat sempurna. Dahlia tahu itu adalah ancaman. Oke, Lia mau bantuin ibu dulu. Tersenyum lebar. Mas Faro, fighting. Mengangkat tangannya. Faro mengangguk senang, sepertinya Dahlia dan Mirna merespon baik niatnya.
Seridaknya Faro bisa bernapas lega. Tinggal meluluhkan hati Wina yang lebih keras dari batu dan lebih angker dari gunung salak. Jadi, apa aku boleh menginap di sini? Tanya Faro untuk yang kedua kalinya. Dia benar-benar berharap Wina setuju. Tolonglah Wina, berikan aku kesempatan untuk membuktikan padamu. Aku sungguh-sungguh ingin memperbaiki semuanya, batin Faro. Tergantung. Tergantung apa? Tanya Faro. Kalau ibu mengizinkan kau menginap, aku. Aku apa? Ayolah, jangan terputus-putus begitu, batin Diaka. Aku juga mengizinkannya. Faro tersenyum bahagia. Bukankah jawaban Wina seperti memberinya kesempatan? Jelas-jelas Mirna mendukungnya, sudah pasti Mirna setuju. Ibu sih setuju. Mirna muncul dari belakang. Loh, Bu, nguping? Iya, tanya Wina. Sembarangan. Wong ibu kebetulan lewat kok. Mirna tersenyum licik. Kebetulan lewat apanya? Jelas-jelas masih megang spatula begitu, batin Wina. Nanti siang antar Mas Faro ke pasar. Kasihan pakai baju bapak, kebesaran BG itu. Aku, kan sekolah, Bu. Dahlia berteriak dari dapur. Yang nyuruh kamu itu siapa? Terus, kan yang manggil Mas Faro itu cuma aku. Masih berteriak. Ibu nyuruh kakak kamu buat nganter Mas Faro. Mirna tersenyum. Kakak kamu harus belajar sopan santun, masa manggilnya, kau-kau. Seperti dengan orang lain saja. Mirna berlalu pergi, kembali ke dapur. Wina nampak mengembuskan napas berat. Kelakuan ibu dan adiknya membuat kepala Wina pusing. Mau aku antar ke pasar atau pusat perbelanjaan? Seberapa jauh pusat perbelanjaannya? Wina nampak berpikir. Jika ditempuh dengan motor sekitar 3 jam. Kalau ke pasar, pakai motor, tanya Wina. Ayo jawab iya Faro, bukankah lebih mesra ketika menggunakan motor, batin Faro menyemangati dirinya sendiri. Iya, Faro mengangguk. Paling 30 menit. Nanti malam saja, Mas. Nanti malam, kan ada pasar malam. Pasar malam. Kening Faro berkerut. Iya, rame loh. Kita bisa pergi sama-sama, kan jaraknya tidak terlalu jauh. Kak Wina suka loh kalau diajak ke pasar malam. Faro mengangguk. Baiklah, nanti malam kita ke pasar malam. Hore, Dahlia menjulurkan lidahnya ke arah Wina. Meledek kakaknya yang sedang mengerucutkan bibir. Ken sudah selesai mandi dan berdiri di belakang Dahlia. Dia tidak tahu harus bersikap bagaimana. Apakah aku harus bertanya, boleh aku ikut ke pasar malam? Atau bilang, aku ikut, ya. Ish, memalukan. Tidak usah izin saja bagaimana. Langsung ikut bagaimana. Ah, terserahlah. Percayalah, saat ini terjadi perang batin di hati Ken. Selepas percakapan pagi itu, Faro bergegas mandi dan bersiap ke masjid. Wina tidak sekeras kepala itu, dia sendiri yang menyiapkan baju dan sarung untuk Faro. Walaupun barang bekas, tetapi ada niat tulus di dalamnya. Dia juga mencuci setelan 3 potong milik Faro. Melihat Faro yang susah mengenakan sarung, Wina juga tidak tega. Sementara Dahlia sudah berangkat ke sekolah pagi-pagi sekali dengan sepeda kesayangannya, sekalipun Ken ngotot ingin mengantarnya pergi ke sekolah. Namun, Dahlia menolaknya. Biar sehat, sekalian olahraga katanya. Jika pagi ini Faro sarapan dengan pisang crispy buatan Wina, maka Ken sedang menikmati sepiring singkong goreng buatan Dahlia. Sebelum berangkat sekolah Dahlia menyempatkan diri untuk membuat singkong goreng untuk Ken, entah apa yang istimewa dari singkong goreng buatan Amnada. Kenapa Ken begitu tergila-gila, atau mungkin bukan karena singkong gorengnya melainkan karena yang membuatnya. Pekerjaan di kantor bagaimana? Wina datang dari belakang meletakkan segelas air mineral dingin di atas meja. Cuaca pagi itu memang cukup menyengat, padahal matahari baru naik sepenggalan. Belum sampai puncak, sepertinya nanti malam akan turun hujan. Sudah diurus oleh Ken. Aku bisa mengambil waktu libur paling tidak 5 harian. Sebelum aku, Faro menggantung kalimatnya. Sebelum apa? Faro merah gelas itu sembari tersenyum.
Sebelum aku kembali ke kota. Mana mungkin aku mengatakan padamu sebelum aku pergi. Aku tidak ingin memanfaatkan kepergianku untuk membuatmu kembali ke sisiku. Aku akan menggunakan cara lain, batin Faro. Saat ini keduanya sedang duduk di teras rumah. Sebelumnya Faro tidak tahu jika rumah Wina senyaman ini. Ukurannya memang kecil, tetapi memiliki suasana hangat. Mungkin karena dulu ketika dia datang untuk pertama kali, ada perasaan terpaksa yang membuat semua hal di rumah ini terlihat buruk. Wina, ucap Faro lirih di sela-sela kegiatan memandang langit. Iya? Kenapa? Airnya kurang. Wina melirik gelas air yang isinya tinggal setengah. Aku tidak serakus itu, batin Faro. Tidak, bukan begitu. Aku. Kenapa kau selalu menggantung kalimat? Katakan saja, ada apa? Aku minta maaf untuk semuanya, untuk semua kesulitan yang kau alami selama ini. Wina tersenyum tipis, meraih segelas susu miliknya lalu meneguk perlahan. Sepersekian detik dia berkata dengan suara lembut disertai tatapan pasrah. Bukankah aku sudah memaafkanmu, Faro? Demi Tuhan aku sudah memaafkanmu. Aku tidak ingin mengingat kisah kelam di antara kita. Jangan terus meminta maaf padaku, karena semakin sering kau meminta maaf, semakin sering pula aku mengingat sakitnya. Aku merasa maaf darimu belum cukup. Lalu apa lagi yang kau mau? Berapa kali pun kau minta maaf aku sudah memaafkanmu. Masalahnya di mana? Batin Wina. Lihat ke atas. Faro menunjuk langit yang mempertontonkan pemandangan luar biasa. Gumpalan awan beriringan, sesekali sekawanan burung terlihat terbang. Wina mendongakkan kepalanya, memberikan ruang agar sinar matahari bisa menjamah permukaan wajahnya. Kenapa? Tanya Wina. Apa menurutmu langit akan selalu cerah begitu? Tentu saja tidak. Kalau malam pasti gelap, kan? Benar juga, malam memang selalu gelap. Tapi maksudku bukan itu, batin Faro. Maksudku bukan begitu. Lalu, apakah langit yang cerah tidak akan berubah mendung lalu menurunkan hujan? Mungkin saja, kan musim selalu berganti. Tidak selalu musim hujan, ada musim kemarau sesudahnya. Bukankah kau tahu itu? Bahwa langit tidak selamanya cerah, Wina. Terkadang mendung dan hujan berpetir datang, tapi apa kau tahu sesudah itu akan ada apa? Apa? Aku sedang tidak ingin main tebak-tebakan. Apa kau benar-benar tidak mengerti? Batin Faro. Sesudah hujan maka pelangi akan datang. Begitulah kehidupan, silih berganti seperti musim. Ada kalanya kita berada di musim yang membahagiakan, terkadang kita juga berada di bawah hujan deras. Namun, setelah semua itu berlalu bukankah kita sudah disambut dengan indahnya pelangi? Lalu kemana arah pembicaraan kita? Aku hanya ingin kau mengerti, mungkin selama 5 bulan kau hidup bersamaku aku hanya memberimu hujan dan musim yang mencekam. Namun, aku bisa menggantinya dengan 5 bulan senyuman, 5 tahun tawa, dan 50 tahun kebahagiaan. Dan janji setia padamu seumur hidupku. Apa sekarang kau sedang merayuku? Kening Wina berkerut. Iya, aku sedang merayumu. Aku sedang merayu ibu dan adikmu. Aku bahkan sedang merayu Tuhan agar kau bisa kembali ke sisiku. Wina diam, nampak mengelus perutnya. Untuk pertama kalinya Wina merasakan kedutan di perutnya. Kenapa di saat Faro bersamanya anaknya begitu aktif di dalam perut? Berikan aku kesempatan, Wina. Kau akan tahu bagaimana caraku mencintaimu. Aku takut, Faro. Takut kenapa? Aku takut untuk memulai kembali, setelah apa yang aku alami. Aku takut gagal lagi untuk yang kedua kalinya. Kau tidak perlu memulainya. Cukup raih tanganku dan ikuti kemana kakiku melangkah, aku yang akan memulainya. Dan aku tidak akan mengakhirinya, kecuali maut yang datang lebih dulu padaku. Kenapa kau selalu bicara soal maut? Wina sedikit marah. Apa kau ingin mati dan meninggalkan aku dan anakmu sendirian?